Ya, salam Bu Sopi. Salam. Bu, itu logonya udah ada Ya, tuh, Bu. Logonya udah ada. Aku udah lama nggak lihat Bu Sopi. Iya, jarang Bu Sopi sibuk ini gue. sibuk, sibuk. Nggak pernah live lagi ya Bu Sopi ya? Ya, belum. Hmm, Lagi sibuk. Suaranya jadi beda, Bu. Suara Ibu jadi beda nih. Ya, Bu ini Sopi kuliah Ya, kapan Bu Sopi? Kenapa apa? Kata teman-teman Bu Sopi kuliah S3. S3. Aku kerja. Jadi apa dah? Kuliah. Bukannya sambil kuliah? Kuliah apa? Teologi maksudnya. Heeh. Teologinya kan di Pak Bambang Nurseno, S2. Oh S2. Udah selesai apa belum Bu Sopi? Nggak sampai selesai coy. Habis bahasa Arab sama bahasa ininya susah banget. Aku ambil materi sejarahnya doang. Emang nggak ambil graduationnya sih. Aku cuma ambil materinya aja belajar. Oh iya yang ngerti. Tahu tuh aku bikin tesis. Iya yang ngerti sih. Ya, Rara, selamat ya pagi. shalom. Ya Shalom. shalom, selamat pagi. Ya, pagi. Apa nih Pak yang mau disampaikan, Pak? Enggak ada. Dengar-dengar aja. Aku cuman mau ini Yon, kemarin gue geli aja waktu si Bu Marsha bilang kalau ada spender lewat, si Bom Bom bilang iya hambanya yang diberkati. Sementara kamu dikata-katain binatang sama si Bom Bom. Kasihan banget si lu Yon ya. Mau gimana? Ibu nggak dengar yang si si Ija ya, sampai kenapa tahu sama saya? Sampai segitunya ya mereka ya membeda-bedakan ya. Kalau orang punya duit jadi sapa-sapa hambanya yang diberkati. Ketahuan banget hamba mamon. Iya tuh Miss Esther, kalau spender ternyata dia sangat dijunjung-junjung, tapi kalau apa nggak ada keuntungan buat si Bom Bom, dihina-hina sama dia. Tuan mereka ya. Iya, kemarin ada ibu-ibu yang curhat ngelihat Pak Bomom itu katanya dia hatinya aduh Tuhan apa begini ya gitu loh sakit hati ngelihatnya katanya gitu. Nih mungkin Miss belum dengar kali ini Miss. Kita putarin Miss ya. Kita putarin. Ya, mungkin dulu dia nggak gitu loh, makin lama kok makin jadi hamba uang ya. Bu Sopi, nih ya aku dulu berapa tahun yang lalu waktu dia awal-awal buka YouTube awal-awal nih ya. Waktu itu kan aku juga nggak terlibat ya di dalam dialog lintas agama. Aku lebih cenderung berbicara nasionalisme. Cuman kadang-kadang kita kasih firman Tuhan gitu kan. Nah, aku belum gabung sama Bu Sophia sama Bu Uti. Belum. Nah, dia udah mulai buka YouTube. Ada aku tonton gitu. Ada menarik menurutku. Aku pengen ini mulai terjun karena waktu itu punyanya roti hidup tanpa lagi di ban di take down ya udahlah aku bikin VT lah gitu kan aku WA lah dia kan Pak Bom Bom boleh nggak aku cuplik aku ambil 1 menit dari ininya Bapak paling banyak 3 menit lah aku gitu kan dia bilang nggak boleh ini dari WA nih WA nggak boleh. Dia mungkin nggak sadar karena itu dia nggak tahu. Tapi dalam hatiku responku kan gini. Kalau aku kan penontonnya Christian Prince udah lama dari 2017. Kalau Christian Prince dia selalu bilang copy download kemudian sebarkan sebanyak-banyaknya. Nah dalam hatiku kan berpikir begini, berarti Christian Prince pengen banyak orang mendengar kebenaran. Harusnya begitu. Nah aku jadinya kupikir Pak Bom Bom kenapa ya? Harusnya kan dia senang disebarkan. Ya kan disebarkan berita yang dia sampaikan.
Itu kalau dia memang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, itulah di dalam hatiku. Ini orang kayaknya ini masalah masalah monetize ini dalam hatiku gitu. Tapi itu kusimpan itu Bu Sopi. Tapi itu catatan itu udah ada di dalam pikiranku. Aku dari dulu YouTube aku mau lu copy kayak mau ngapain kayak serah lu. Yang bikin gua kesel karena mereka ngedit gitu loh. Karena memang tujuan kita kan mendidik, mengedukasi, memberitakan kebenaran. Aku kan selalu mengatakan kita kita menerima dengan cuma-cuma, ya kita memberi dengan cuma-cuma. Nggak ada aku copyright mereka yang ngambil dari YouTube aku. Pokoknya aku dalam pikiranku cuman lurus-lurus aja. Aku pikir semakin banyak mendengar, semakin banyak menyadari kebenaran dan menerima Tuhan Yesus. Pikiranku kan cuman itu doang. Kayak misalnya Edis gini kan makin banyak yang mendengar, makin banyak yang nyebarin, makin banyak yang nonton, banyak mendengar. Nah, itu kan harusnya Aku kita bilang bersyukur. sama Edis. Iya, waktu Edis bilang ini di copyright ini, aku bilang kamu harus ambil sisi positifnya. Aku nggak pernah tuh kemikir, aku tidak bisa monetize. Sampai sekarang YouTube aku nggak bisa dimonetize. Aku bilang sama Edis, kamu jangan berpikir seperti itu. Tuhan itu memberkati kita dengan berbagai cara. Justru ketika mereka merilai nama kamu semakin naik, itu yang harus kamu pikirkan. Jangan kau pikir masalah duit. Aku bilang, gitu loh. Ya biarkan mereka, justru dengan mereka menyebarkan video kamu kan kamu jadi terkenal. Gue bilang kayak gitu. Kalau aku nggak mikirannya nggak begitu tuh, aku bilang kayak gitu. Kalau aku mikirannya mereka mengcopy, merilai karena memang mungkin konten itu bermanfaat, mengedukasi. Memang gue dari dulu kan nggak cari duit di situ. Misalnya tahu aku punya kerjaan. Iya. Nggak pernah aku mengandalkan dari situ. Aku sih kupikirnya begini. Kalau kita misalnya ini punya orang bisa kena copyright claim kan. Dan ya aku nggak pernah mengcopyright itu. Iya, jadi aku tapi memang ada kan bebaskan mereka untuk ambil konten. Kan ada sistem seperti itu. Dia bermasalah juga buat orang yang pemiliknya gitu kan. Makanya aku bilang aku nggak ambil banyak-banyak supaya nggak kena gitu kan, nggak mempengaruhi YouTube-nya ini teman-teman Pak Bom gitu. Itulah aku niatnya, dan aku juga mau istilahnya mau ku bahas kok, nggak sepenuhnya plek langsung gitu kan. Itu maksudku. Cuman pada waktu itu beginilah dia mungkin gitu, tapi waktu itu sih cuman catatan pribadi aja sih. Dari situ aku udah menyadari ada sesuatu nih gitu. Udah gitu kan banyak curhatan Bu Sopi. Curhatan dulu kan aku masih bagi-bagi nomor HP. Yang heran nih, lu tahu nggak Miss Esther? Yang terbaru. Apa tuh? Pendeta Apolos chat mesum sama Agatha. Oh my god. Ternyata ketika dicek dia emang ada masalah dengan gereja lamanya gara-gara masalah perempuan juga, masalah pere. Alamak. Pantes Apolos betah banget di bom sama-sama spiritnya. Alamak. Nggak bisa melihat kebenaran itu, makanya kan aku selalu mengatakan burung yang warna bulunya sama selalu bersarang di satu tempat, itu udah pasti. Alamak. Setelah si ini menikah, setelah si kemarin tuh di komalnya Kak Reda juga si Metatron yang buka. Alamak. Agatha dulu pernah spill juga ada pendeta chat mesum sama saya, tapi kita nggak tahu ternyata pendeta Apolos. Gebrak. Alamak. Dia kan ada istrinya. Itu yang gue gak nyangka kan, bukannya selama ini kayaknya dia pelayanannya sungguh-sungguh kayak gitu ya, terus ternyata waktu dicek diselidiki dia masalah juga gara-gara perempuan juga ternyata sama gerejanya. Alamak. Kapan itu Kak Sofi tanya sendiri lah sama Metatron yang tahu masalahnya, aku juga denger baru kemarin.
Ya, sebentar nih kita sapa dulu nih. Siapa nih? Grandi. Ya, silakan. Islam Kristen Grandi. Kebetulan Kristen. Oke, apa yang mau disampaikan tadi di chatan? Bentar Bang Ion, sebentar. Kok kebetulan sih Pak? Kenapa? Mau Jadi spill, mau No. mau aku spill KTP. No. Kalau kebetulan itu berarti sesuatu yang tidak disengaja loh. Berarti Bapak nggak mengambil keputusan untuk ikut Yesus secara sadar. Ya, kan ngapain aku mau membuktikan kepada orang-orang? Bukan kau yang ngomong kebetulan gitu loh. Arti kata kebetulan. Ya kan manusia itu kan apa ya? Terserah loh mau berkata-kata apa. Oh, enggak, aku cuma Nah, itu pribadi konfirmasi. aku kok. Tunggu. Sebentar, Pak. Sabar. Lu mau ngapain sih teriak-teriak? Yang ditanya, lu Kristen apa bukan? Lu bilang kebetulan. Katanya Sebentar, aduh. kebetulan masih- Kristen. Iya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus katakan apa sih? Coba. Nggak tahu. Ya, jadi ngapain lo? Baca Alkitab nggak? Nah, cuma dengar pula, baca enggak. Oh, ya udah deh. Masuk ke sono, masuk ke gereja dulu lah. Jadi yang begini-begini ngapain? Yang ini ya. Baca pula inilah itulah. Ngapain lo masuk ke sini-sini ya? Ke gereja dulu lah. Udah dibilang di dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa yang malu ya mengaku aku akan, yang begitu-gitu Kristen, aduh ya bikin malu aja loh. Ya lanjutin Bu Sophie. Itu semalam Bu Sophie ya? Semalam di Aku juga sambil kerja sih dengerinnya ya, jadi agak-agak telang-telang. Iya, aku juga baru tahu dari Komalnya Kareda. Aku mana selama ini pernah ngurusin sih kayak gitu-gitu, kan gue gak pernah tahu kayak gitu-gitu. Dan itu dikonfirmasi sendiri, dan pendeta Apolos nggak bisa ngomong pada waktu itu. Jadi memang pernah melakukan chat mesum sama Agatha. Aduh, ini nggak si Romo Kape, nggak si ini pengen kawin aja kerjanya. Bu Sophie, dengar nggak nih Bu Sophie nih sebentar nih ya. Udah dengar apa belum nih ya? Bentar. Ini saya ulang-ulang nih ya. Kasari lagi ngapain? Kasari di mute Kasari. Tapi kau di mana nilai? Ini gimana ya agama begitu. Kayak injak-injak Quranmu. Nilai Bentar. etika kau dalam beragama bagaimana? Ini asik. Quranmu ini ya. Ini gibah ya teman-teman ya. Si Putra bilang ini gibah. Ini gibah atau yang terjadi sebelumnya, yang sudah terjadi. Ini gibah. Presidensi Amerika dia bisa melaporkan walaupun itu interstate begitu, tapi memang urusannya agak repot kalau udah interstate ya gitu. Bentar. Biarin aja. Si Sophie apa katanya tadi? Sofiatul bukan residen, dia tidak punya hak apa-apa di negara saya. Ya. Asilum tidak punya hak apapun, tidak punya hak bersuara di negara saya. Seakan-akan Negara saya. Iya, tuh Di negara saya, Bu. Negara elu. Negara nenek moyang lu bejedot. lu numpang aja juga, aduh. Yang jadi menteri aja yang dari negara lain nggak segitu amat kali. Bu, dia Bu, privilege. Ibu pokok dengerin deh ya, ini ya, denger nih. Ya, tidak punya hak apapun, saya katakan. Ya, Ion, gue kasih denger ya. Asilum seperti Sofiatul tidak punya. Saya Enggak, tidak asilum hubungannya- di sini. Ibu jangan tanggapin, kan saya bilang jangan tanggapin, nggak apa-apa.
Maksud saya ibu dengerin ya apa yang disampaikan dia tentang apa saking bencinya bukan sebenarnya kenapa sih saya terus Aneh ya, dia ngambilin ya mengatakan dia nggak kenal saya loh. Kok nggak kenal? Melanie Lin, nama aslinya Melanie Lin. Melanie Lin nggak kenal saya katanya. Ngapain ngomongin saya? Kok tahu banget dia saya asilum? Saya nggak kenal kamu. Kamu siapa? Saya nggak tahu kamu Suniti. Jadi cuekin aja Yon, nggak usah diperhatiin. Namanya juga orang gila. Gimana sih lu? bukan nggak Coba, aku penasaran gayanya. kan Buat saya lucu bilang aja. ibu nggak usah ditanggapin ya kalau ibu ini nggak usah ditanggapin nggak usah konfirmasih nggak usah WAFM tutup ini gara-gara Al Hayat. Iya, semua ditinggalin teman-teman dia ditinggalin sama orang-orang WAFM. Betul nggak Yon? iya Maya, Pak Yepe, siapa lagi semua udah nggak ada di WAFM. Coba terusin. Aku pengen dengar Bang Saya Yon. nggak kenal siapa itu Suniti, jadi nggak usah didengerin, namanya udah orang gila. Apapun di negara saya kecuali perlindungan, dia bisa hidup, dia bisa makan di sini. Ya, saya Sion ada dibenci di bawah. orang, nggak peduli, nggak Sion. ngaruh. Ya, Sion ada di bawah. bentar Bang, saya dibenci ribuan orang, jutaan. ada saya senengnya minta ampun di bawah padahal saya di bawah doang tuh ya Tidak peduli, saya tidak mengganggu kocek saya, tidak mengganggu rekening saya, tidak mengganggu dompet saya. Ya, mau ribuan orang, jutaan orang proses asilum, bukan urusan saya. bukan urusan lu lalu lu ngurusin Bu Kenapa Sophie buat omongin? apaan iya kan kadang-kadang ya apa sih narasi dia yang pertama itu akhirnya bertolak belakang sama narasi yang selanjutnya Ini lagi ngurusin kata. Ini lu lagi Saya nggak pernah itu ngemis-ngemis di Amerika, minta perlindungan dari Amerika, nggak pernah. Jadi kita memang beda kelas. tangannya sampai Saya begitu datang ke Amerika dengan privilege. Ya, oh iya dong, lu aja ngoceh kok. Kalau perempuan itu boleh ngoceh, kalau laki-laki kayak lu harusnya diem aja, Yon. Ya, kalau laki-laki kayak lu harusnya diem. Biar perempuan yang ngoceh, Yon. Kalau gue perempuan, Yon, gue punya lambe 2, namanya lambe turah. Makanya gue ngoceh, Yon. Kalau laki-laki ngoceh itu namanya banci, Yon. Kalau laki-laki ngoceh itu namanya banci, ya. Titit lu nggak berdiri. Ya. Pakai titit lu kan. Apalagi, ya. Kalau gue menghujat, gue nggak perlu nebeng-nebeng ke komal siapapun. Gue buka komal sendiri. Gue nggak ajak orang lain untuk masuk ke komal gue hujat Islam. Nggak perlu nebeng-nebeng, gue buka. tahu nggak teman-teman gue kan bukan sekelas Bu Sopiatul saya bukan sekelas Edis TV saya bukan sekelasnya CP saya bukan sekelasnya teman-teman yang levelnya tinggi tetapi ama gue senangnya minta ampun Sampai bisa dasah. Kita tuh sedang menghadapi Islamisasi di Amerika. Harusnya kita fokus berdoa. Betul nggak? Bisa dasah. Betul. Kita fokus untuk memberitakan Injil di Amerika. Aku sedang cari cara bagaimana caranya efektif pemberitaan Injil ini. Itu harus kita pikirkan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Amerika dari Islam. Ini ya si Suniti yang dipikirin tititnya si Ion. Ya ilah. Titit Ion diurusin. ibu kalau komen begitu aja cepet kalau komenin deh mana sih Masalah komenin besar saya, Ibu Islamisasi cepet di sama. Texas di mana-mana. Itu yang aku pikirkan, Master. Ini dia mikirin tititnya Ion. Ya ilah. Maksud saya begini Bu ya ada video yang kemarin ya kan ada yang nanya saya bukannya Islam ya saya kalau Islam ngapain saya bongkar-bongkar begini kan bodoh
Justru orang Islam lah yang harusnya membesar-besarkan. Ini orang Kristen yang membesar-besarkan. Coba sih otaknya gimana sih ya kadang-kadang ya. Nanti marah-marah dia. Oh, gue diomongin lagi. Amerika seakan-akan punya dia negara saya. Berat. Nih kita dengerin teman-teman narasi-narasinya ya. Merah, gue hujat. Nggak perlu nebeng-nebeng kokomal siapapun. Ya, nggak perlu. Jadi kita memang beda kelas. Beda. Gue nggak pernah ngemis-ngemis, nggak pernah minta-minta. Ya. Oh gampang Yon, untuk supaya chatan gak rame gampang Yon, gue giniin aja Yon. Ya. Gampang supaya chatan gak rame Yon. Gampang gini aja. Ya. Lu nggak perlu komen di sini. Nah, lihat, lu nggak perlu komen di sini, perhatiin. Lu nggak perlu komen di sini. Saya kan akhirnya di blok tuh ya. Dibisuin bentar lagi. Cukup nonton aja, nggak perlu komen di sini. Cukup nonton aja. Dan gue juga nggak butuh lu Yun. Gue nggak butuh room siapapun untuk menghujat. Gue buka room sendiri. Gue ngoceh sendiri. Karena gue perempuan Yon, punya lambe 2, punya mulut 2, yang atas dan yang bawah. Ya. Kalau lu tuh nggak punya, cuma punya 1. Titit aja nggak berfungsi lu Yon. Harusnya tadi si Yon nggak usah diblok Ya sayang. nggak usah dipikirin. Ya. Ngapain dia tuh nggak, yang nonton aja nggak ada kok komalnya dia. Kok putar-putar Dia memang- malah makin terkenal dia. Nggak usah dipikirin, dia tuh nggak punya nama di Indonesia. Bukan nggak punya Ngapain lagi kok nama. putar, aku aja nggak pernah dengerin dia kok. Nah, ibu kan karena ini benci dia. Kalau saya sih buat lucu-lucuan, Bu. Kalau ibu terlalu mendalam sih susah ya. Saya nggak pernah Kalau- benci dia, saya nggak kenal siapa itu Suniti. Iya, maksudnya. Sekarang saya tanya, kalau saya benci sama Suniti, ya pernah kamu denger nggak saya jelek-jelekin Suniti? Enggak, Pernah maksud kamu denger saya nyinggung-nyinggulin sih? enggak ada maksud Nggak saya. pernah, orang gua nggak kenal sama dia. Iya, maksud saya ibu kan nggak mau dengar gitu-gituan. Yang istilahnya yang berseberangan lah ya. Nggak, ngapain dia tuh bawa-bawa nama gue karena dia pengen terkenal. Nah, itu bawa-bawa Ayo, nama saya terkenal nggak? Kita kasih perhatian sama dia. Tadi nama Bu Sophia sama nama saya banyakan nama siapa sih yang disebut? Ngapain juga dibahas-bahas, gue heran sama si Suniti. Biarin aja teman-teman. Kalau saya kan dibilang Bu, buat lucu-lucuan ya. Iya, buat bisa coba tar lucu-lucuan. dulu. Aku beneran, aku cuma bisa senyum-senyum Iya. banget seperti dia. Buat apalagi narasi yang pertama sama narasi selanjutnya udah berbeda. Nah, artinya kalau dia ngomong ngoceh begitu, kalau saya sih buat lucu-lucuan, Bu. Tahu nggak dia tipenya sekarang? Dia setelin room kita nih, room saya, Bu, ya. Ada Pak Dendro, ada Bunda Queen. Itu diocehin nama dia. Ya. Pagi-pagi nih dia buka room nih. Dia lihat nih room Ion lagi apa nih. Dia buka di YouTube ya, rapot nih. Oh, si Ion begini. Ntar diomongin deh. Oh, si Ion begini, si Ion begitu. Saya 2 hari nggak ngomongin dia. Nggak ada tema, Bu. Ya, tadi dulu Agak. lagi. Hah? Iya. Terus kalau dia ngomongin kamu, yang nonton dia banyak nggak? Iya, dipanas-panasin kan si Arnold, si pengkhianat, si Coki yang provokator. Nih Bu, di komalnya Ion begini nih Bu. Bu, begini nih. Gue penasaran yang nonton dia dengan bawa-bawa nama lu tambah banyak nggak? Gue pengen tahu lu sudah terkenal apa. Ya banyak lah. Oh, udah tahu saya Banyak. disepil-sepil. Keren juga kau berarti Bang Ian. Lagian tuh nama saya daripada nama Bu Sophie banyakan mana tadi disebutnya tuh. Ya banyakan kau sih, banyakan kau. Iya, nggak tahu kenapa bisa begitu. Justru saya buat lucu-lucuan.
Saya Dia buat ngefans sama lu lucu-lucuan tuh. kali, karena dia selalu ngebahas tititmu. Ya, mulai Apa sih mungkin sama Ju. mungkin Ibu sih gini loh, sama waktu kamu sama enggak, kalau gue bilang waktu lu sama Suniti, titit lu nggak berfungsi, lemes gitu loh. ini Bu, Ngerti nggak? tipenya tahu nggak? Ibu Nggak horny lu sama nonton dia, sih. jadi lu kagak berfungsi tititnya waktu sama Suniti. Nih dengerin Bu Makanya ya. dia bilang titit lu lemes katanya gitu, Yon. Wah, tuh Ibu kan ketawa kan akhirnya daripada Ya, stres aku Ibu. nggak mau beli Shopee. Daripada Ibu ini. Nih Bu, dengerin ya. Tujuannya apa sih? Dia nggak bisa menyerang Bu Sopiatul, nggak bisa ngapa-ngapain Bu Sopiatul. Memprovokasi muslim-muslim supaya room seperti saya itu tutup. Iya, dia tidak bisa ngapa-ngapain Edis, nggak bisa ngapa-ngapain gue, jadi ya mencak-mencak Nah, sendiri akhirnya. room inilah, room itu. Pelampiasan yang berarti. Tahu nggak Mi Esther, zaman kita SMA, zaman kuliah dulu, kalau cinta ditolak terus kayak bikin sandiwara drama sendiri gitu loh. Jangan Iya nggak bikin sih? gosip Bu, jangan bikin gosip. Ya. Iya kan dulu kan kalau cinta ditolak terus dia begini terus selalu kita, padahal sebenarnya cintanya ditolak, cinta nggak sampai. Taunya dia pernah kau tolak cintanya Bang Ion. Aduh, kan Ibu udah Bang Ion, coba udah 2 pernah nggak minggu Bang aja Ion? di Bu Reda begini Bu Sopi nih agak-agak ngomong juga kagak, saya sama kayak Bu Sopi. Loh, soalnya kau yang paling banyak diomongin Bang Ion. Kau yang paling banyak Karena diomongin. tahu ya, tahu kan Ion, ya. kamu dikangenin sama Suniti kali, Suniti kangen sama lu. Biasanya begitu loh. Kan biasa dulu kalau cinta tuh, bener nggak sih Miss Queen? Tuh, Saking malah ngefansnya jadi sama gua cowok yang ini nggak digosipin kesampaian. nih. Ini dijelek-jelekin. Padahal sebenarnya Masa kangen jadi sama lu. saya. Ya coba kasih tahu kami apa alasan dia mau ngomongin kamu Bang Ion coba. Ya, Aku nggak nih, ngerti soalnya. makanya dengerin Ya. dulu. Alasannya karena Bu Sopi sering mampir ke tempatnya Bang Ion. Kan dia bilang ya. Bu Dia Sopi, kangen sama lu. Coba kamu ekspresikan Ion cintamu sama Suniti, mungkin dia Bu cemburu. Sopi, dia kan bilang tuh pasang tuh apa sih logo-logo Bu Sopi. Justru saya pasang begini biar dia kepanasan. Dia cemburu Yon sama lu. Coba Kasihlah denger dulu, Bu. cintamu sama dia itu, Yon. Ini Dia nggak berfungsi, nggak sanggup kawin dia, Alamak. nggak sanggup pacaran dia. Sampai segitunya ya Miss Esther ya, kalau ngomongin orang yang menghina ya. Pokoknya gimana? Besok aja buku bukain. Nggak penting juga sih si Ion, nggak penting ya. nggak penting deh tadi nama gue disebutin dulu, kadang-kadang satu ngoceh begini entah ngocehnya. Betul. Nih dengerin Bu, ada narasi. Dia bisa dengerin di YouTube, ya. YouTube lo cuma 2 gue tonton, 2 biji teman-teman, 2 biji. Diksinya udah beda. Ya buat apa lah buang-buang waktu, mending fokus kepada misi kita masing-masing lah. Menurut saya main laporin dia juga di sini buat apa? Kalau saya sih, Si Dadru kan yang ngomong. bilin aja anjing menggonggong. Iya, saya juga. Ya udah kalau gitu Iya, ngapain cuman lo ngomongin gue? bertubi-tubi gitu loh, Bu Sopi. Dedru, kalau gitu lo ngapain ngomongin gue? Lu laki juga kayak perempuan juga. Pak Dendu Ikut kena. ngomongin gue. Pak Dendu kena. Hah? Lu urusin dulu itu anak lu. Lu kan jadi bapak sitter. Bini lu yang kerja. Lu jadi bapak rumah tangga. Mau kondo juga kan lu? Orang dibilang mau kondo semua. Marah kan nih, dia kagak tahu. Tahu urusan rumah tangganya Pak Dadru atau apa? Tuh bayangin Miss Esther kayak gitu loh. Kok bisa ya Suniti bisa menghina orang kayak gitu ya? Iya, kok dia bilang pada juga kerja ya? Udah tahu salah satu donatur juga Pak Dendu. Iya. Lagian kalau Pak Dadru nggak kerja, istri yang kerja, terus masalah lu apa? Minta duit gitu sama lu? Iya benar. Nah itu kalau berhadapan sama saya
Oh itu loh, saya nggak enak ngomong begitu. Ini sih kalau ibu ya. Oh Yon lo ini, saya mau bilang urusan masalah lo apa sama gue kalau begitu? Udah tinggal begitu. Masalahnya dia pengen Udah, Bu. dikawinin kali. Ini, Bu, Yon kan terus udah ibu. janda Yon, supaya titik lu berfungsi Ini gitu ya. loh Yon. Fungsikanlah titikmu itu kali-kali Yon. Mungkin dia pengen Yon. Ibu bikin buat saya dosa. Boleh. Yalah, jangan ngomongin itu melulu. Ayo coba Si ibu, enggak, Bu Sopi juga akhirnya di framing nih. Ibu Sopi tuh doyan itu juga. Nah, bingung nih. Ya, salam Bu Kalena. Mana aja nih? Bu Sopi juga yang kadang-kadang tak di spill nah masih coki nih. Bu, di sini ada Aku nggak kenal mereka kok. Oh, mereka ngomongin gue, mungkin gue terkenal, tapi aku nggak kenal siapa mereka. Susah nih betul. Oke. Bu Sopi nggak kenal mereka, tapi mereka kenal Bu Sopi. Ya, biasa itu Bu selebritis kayak gitu. Ini kita dengerin lagi Bu ya. Kita dengerin lagi ya. Sadis emang nih. Bini lu yang kerja, lu cuma mau kondo doang, Dedru. Nyebokin anak, ngurusin anak di rumah, bini yang kerja. Lu pikir gue nggak tahu siapa lu? Makanya lu nggak berani kan buka kamera meskipun lu tinggal di Nebraska, state miskin. Tuh kalau misalnya Donald Trump dengar tuh lo sama Lindsay ngomong Nebraska state miskin, dipecat lo, dipecat. Jelek-jelekin Amerika. Nggak berani kan lu buka kamera. Sombong kayak Karena begitu lu ya tuh Miss Esther ya. penghujat. Iya. Ya. Bini lu Makanya nggak tahu kamu- kalau lu tuh penghujat Islam. Emang pada Bini lu orang bininya dia tuh orang Dadru Ethiopia. nggak pernah menghujat kok. Ya. Parah Kan orang sekali nih. Ethiopia. Iya, Parah Padahal loh. nggak berani dia nampilkan siapa dia. Gitu. Orang Ethiopia kan banyak yang Islam kan? Banyak yang Islam ya. Enggak, Ethiopia enggak. Banyak kan Koptik. Nah, kalau kamu bilang udah urus masing-masing, kalau gitu ngapain lo ngurusin gue, Dedru? Ngapain mesti ikut-ikutan perempuan-perempuan itu ngomongin gue? Emangnya lu punya lambe di bawah juga? Hah? Emang Lu kita punya pernah bibir ngomongin juga si di Suniti, bawah? Yon? Emang pernah Aduh, selamanya aku bahas Suniti? Kagak. dia ngomongnya gitu ya. Kayak kampungan ya. Ngomongin di bentar kita ini lagi. Kita dengerin deh dulu deh ya. Kalau jadi laki harusnya bilang udahlah nggak usah kita omongin lagi. Ya, ikut-ikutan ngomong. Sama aja lu kayak si Ion. Bedanya lu udah punya anak, si Ion tititnya nggak bisa kepake. Berani pacaran dia, karena emang nggak bisa dipakai. Ion important. Ya. Nggak pernah pacaran, udah nggak bisa dipakai. Kacau juga. Ya, nggak pernah pacaran. Takut dia sama perempuan. Duh. Ya. Udah itu orang-orang itu nggak penting diomongin ya. Kecoa-kecoa itu nggak penting diomongin. Itu Itu aja. masih panjang tuh. Lanjutin aja. Siapa? Arnold. Bukan Ion, bukan Baik, Boti. baik, baik. Dia bukan Ion, bukan Boti. Oh, emang nggak berfungsi aja dia. Dihajar sama dia nih. Kayak apa ya orangnya? Nggak jelas nih. Gregetan. Kalau saya kadang-kadang kalau denger dia, pokoknya emosi kadang-kadang kalau lagi nyekrol gitu. Jangan ada dia dengerin tuh. gua, makanya Aduh, jangan ya dengerin ampun. gua. Makanya jangan dengerin gua. Kalau emang bikin emosi, jangan dengerin gua. Ya, tuh dengerin si Ion ngomong aja. Jangan dengerin gua. Udah tahu gue bikin emosi,
Gue sih pengennya lu langsung kena stroke kalau dengerin gua, gitu loh. Atau lu langsung kena ambeien gitu kalau dengerin gua gitu kan. Pengennya gitu, perempuan-perempuan botol, sok bijak ngomongnya tapi botol juga lu. Yang bicara Roh Kudus, yang bicara Roh Kudus tiap hari begini teman-teman kelakuannya ya. Biarlah Roh Kudus, Roh Kudus. Kadang-kadang inilah ya buat teman-teman ya. Apa sih penontonnya berapa biji sih di YouTube? 2 biji teman-teman ya. 2 biji. Satu Bang Ion. Satu saya, satu lagi dia. Dia ngamuk-ngamuk, dia lagi live nih. Ntar dia ngamuk-ngamuk nih Bu Sophie. Dia ngamuk-ngamuk nih. Apa jangan-jangan dia lagi ini nih ya. Yang di atas Arnold ya. Ya, silakan Bang Cok. Apa lagi Bang nih? Fes sama juga. Salam Amanda. Jelas ya. Halo Amanda, salam. Salam Om, salam Mami, salam semua. Ya, jadi itu jelas. Captionnya lupa ya, Bu DB ya. Aduh, kasihan. Udah penggemarnya sekarang si Arnold sama si Coki udah berdua. Nah si Coki kemarin disepil ya, saya juga baru tahu si Coki begitu Bu Sophie ya. Gimana aku nggak tahu. Seperti artis sih Pak Tili. Bang, Cuma lebih Coki yang sering itu ya, yang sering ke Kemalnya Grateful itu. Itu yang Waduh, Cokinya itu. nggak Bukan. tahu saya. Enggak, bukan. Bukan ya. Banyak kali ya akun-akun yang nggak kenal lagi aku. Di roomnya si Pak Bombom juga pernah kulihat dia. Coki itu. Sekali. Aku memang jarang lihat tempat Pak Bombom ya, tapi sekali aku lihat ada si Coki. Aku juga udah lama nggak main TikTok. Baru inilah. Ya lanjut Miss. Saya izin ke belakang dulu. Lanjut ya. Iya. Ngopi Bang Ion. Bu Sophie lanjut Bu Sophie. Bentar. Ya. Kayaknya sih omongannya masalah cuman kemaluan begitu, sebenarnya sih apa ya? Nggak waras itu. Nggak ini kayaknya sih nggak perlu lari kayak begitu ngomong. Otaknya tuh udah nggak waras gimana? Ini loh, ketika dia merendahkan, niatnya mau merendahkan Ion dengan cara ngomongin begituannya, itu sebenarnya merendahkan dirinya sendiri soalnya. Ya kan? Orang akan berpikir, lu kok bisa ngomongin gituannya Bang Ion? Kan gitu. Kok lu pikiran lu nyampe ke situ? Kan gitu. Oh enggak, itu urusannya Ion, nggak nyusahin hidupnya lu. Nggak tahu aja dia. Tapi dia puas loh merendahkan dan menghina orang lain. Iya. Teman-teman bisa lihat karakternya. Tapi sebenarnya itu merendahkan dirinya sebenarnya ya. Nggak sadar dia tuh Miss. Pokoknya dia puas. Kalau istilahnya orang Medan, lu udah gua takerin isi otak lu gitu. Iya. Tapi kita sebagai orang Kristen ngerasa bersalah nggak sih? Kalau gue ya misalnya ngomong kayak gitu, pasti aduh gue salah nih Tuhan. Aku Betul nggak? ingat firman Tuhan Bu Sob. Iya. Aku ingat firman Tuhan kalau kita ngomong seperti itu dengan teman saudara kita kayak gini. Dia bisa ngomongin orang, rendahin orang. Kamu membenci saudaramu sama dengan membunuhnya. Itu kan ada ayatnya itu. Kalau Ya, kita firman Tuhan mengatakan begini, bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu yang kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihinya. ada satu. Kalau aku yang megang yang ini Bu Sob. Kalau kamu membenci saudaramu sama dengan kamu membunuhnya. Jadi aku paling takut membenci teman-teman saudara itu, apalagi satu pelayanan. Gak berani. Langsung Ini
nggak usah begitu aja dulu, yang biasa-biasa aja umum gitu misalnya. Emang dari mana dia tahu urusan anunya si si Ion? Nggak tahu dia, Miss. Kalau Bang Ion itu apa, jomblo abadi. Dia tuh tidak suka kawin. Dia tuh pengen menyendiri baik. Katanya Emang kawin. Ion pernah curhat ke dia? Mungkin. Ini gua nggak ini gitu. Ya nggak mungkin aja. Lalu apa dasar dia ngomong begitu? Berarti kan dusta. Berarti dia kan dusta. Berarti dia pendusta kan gitu. Hanya untuk merendahkan orang, menyebarkan fitnah. Ngomongin yang iya. Iya. Kalau aku orang kayak gitu langsung nggak kukawan itu. Misalnya kalau dia buka live Komal gitu kan, misalnya, nggak mau lagi aku ke situ. Nengoknya aja malas. Beranda aku. Sama, aku pun kayak gitu. Kalau semua sih orang-orang yang negatif begitu kan nanti masuk ke kita dengerin, kita jadi emosi, kita marah, kita yang berdosa, betul nggak bisa dasar? Gitu. Jadi aku nggak pernah mau membalas si Suniti itu. Aku hanya menunjukkan data-data nih loh yang dia minta ke kita, nih loh yang kita transfer ya ke WAFN dan ke dia secara pribadi. Kita counter itu aja. Itu udah lama ya, Suniti itu, Bu Sof? Lama apanya, Bu? Lama, udah lama, akun lama itu. Oh, udah. 2019 ya, Bu Sofi ya? Itu dah. 2019 kalau nggak salah ya. Ya minimal segitulah, Bu. Sebelumnya aku nggak bisa nggak tahu. Si Ija. Nggak tahu lah, Suniti punya 3 mantan suami, kata typing di bawah. Ya kami nggak kenal, entah punya berapa, entah cuma orangnya juga. Iya, nggak tahu. Kenal lagi yang dia ngomong, selebihnya yang lebih dari itu yang nggak tahu sih. Kehidupannya bilang tetangga juga. Iya, dan kita nggak mau nambah-nambahin kayak dia nambah-nambahin kemampuan anunya Bang Ion. Nggak mau nambah-nambahin. Kasian Bang Ion. Kasian Bang Ion dikatai kayak gitu, aduh. Kenal aku pernah nggak aku ngegosipin si Suniti, suaminya kayak anaknya kayak siapa? Pernah denger? Nggak pernah. Nggak pernah, orang gue kenal aja dia nggak, ngomong-ngomong aja nggak pernah aku sama dia. Iya, nggak pernah lah. Hari di komalnya dia kita yang dibahas. Berarti itu kita selalu ada di hatinya, Bu. Iya, Sofia selalu berada di hatinya. Saya nggak kenal, Bu, siapa dia itu. Coba kalau kayak awak hanya secara ini. Iya. Kalau aku nggak ingat seseorang, manalah aku ngomongi dia, orang aku nggak ingat. Kan? Karena ingatnya kita selalu di hatinya, makanya diomongin. Ya, bangga aja lah Bu Sophie. Banggalah Bang Ion. Nggak tahu siapa tuh Suniti. Tiap hari Suniti ngomongin Edis. Bingung siapa itu Dewi Bulan gitu ya. Kok tiap hari aku diomongin katanya. Aku aja nggak kenal siapa dia. Itu Dewi Bulan, DB, Mbak DB. Oh, tahu-tahu Mbak DB. Ada kan kita aneh kan gitu ya. Kita aja nggak kenal siapa dia, dia ngomongin kita tiap hari. Emang aneh. Mbak DB. Lah mana Miss Hadasah kok hilang?
Abang Ion itu paling tidur itu kalau kayak gitu. Dia tidur bubuk-bubuk cantik dia. Alasan ke belakang. Bu Sop, pengajarannya mulailah. Kangen dengarnya. Iya iya ya, nanti begitu ada waktu ya, aku iniin. Karena kadang-kadang ada waktu kayak gitu, aku buat istirahat gitu, karena aku kan masih Oh ini capek karena di ibu malamnya pagi ya Bu? sore sore. Sore. Teman, jadi orang Indonesia yang di Amerika itu memang punya penyakit iri dan sirik. Bukan cuma Suniti ya, jadi rata-rata emang begitu, nggak bisa lihat temennya maju. Nah itu harus kita buang itu, nggak boleh ada di dalam. Pelan-pelan harus kita kikis karakter iri hati seperti itu. Di sini gitu, makanya orang Indonesia di Amerika kurang bisa bersatu karena saling iri. Beda sama Vietnam, Chinese, Korea, terus India ya, yang imigran di sini terutama yang maju di sini itu ya orang-orang imigran tuh banyak yang maju karena mereka bersatu, saling bantu gitu teman-teman. Kalau Indonesia nggak saling jegal. Jadi kalau ada temannya maju, dilaporin dia ke pihak imigrasi. Jadi mereka seneng kalau temannya tuh dideportasi dari Amerika. Nah, contohnya si Suniti itu, gitu. Beda emang karakternya, itu karakter bangsa Indonesia yang harus prihatin ya. Kita harus kikis itu pelan-pelan. Gitu. Kata orang kalau iri itu tanda nggak mampu ya dak Bu Sop. Itu karakternya orang Indo di sini sih, di Amerika. Ah bukan di Amerika aja, di Indo pun banyak yang kayak gitu. Kakek nanti tetangganya ditengok maju dikit iri. Banyak kayak gitu Bu Sop. Memang sudah apa? Sudah mendarah daging, memang udah kayak ciri khas. Iya bener, aku kangen juga sih dengar pengajaran. Udah lama nggak main TikTok, nggak buka Komal.